Ini di saat India Pakistan berperang ya. Ini Malaysia ini cemas ya, pasokan beras nasionalnya ya. Bagaimana ini rakyat gue makan kalau kedua negara ini perang ya. Jadi ini blunder ya, Bren. India Pakistan perang, Malaysia bingung kemana mau cari beras ya. Ke Indonesia, Pak Ji, beli sama Indonesia kalau boleh. Boleh nggak kalian? Gimana guys, kalau dia mau beli ke Indonesia, apakah Anda setuju guys? Gak boleh min. Wah, negara yang udah menghina Menteri Pertanian kita haram terima pangan dari kita. Wah, ini netizen Indonesia. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, teman-teman semua, saudara semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini ada sebuah info guys ya. Langsung saja kita ke infonya. Dampak perang India, Malaysia bingung akan langka pangan nasional guys. India eksportir terbesar negeri jiran guys. Dampak India Pakistan perang, Malaysia bingung kemana mau cari beras. Pemerintah Malaysia memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan bisa berdampak langsung pada pasokan beras nasional guys. Wah, pasalnya hampir 40% impor beras Malaysia berasal dari dua negara bertetangga yang kini tengah berseteru tersebut guys. Waduh. Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia, Muhammad Sabu. Wah, oke, seperti apa infonya? Yuk langsung saja kita gas klik. Dampak perang India Pakistan, Malaysia bingung akan langka pangan nasional guys. Wah. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Ini di saat India Pakistan berperang ya. Ini Malaysia ini cemas ya, pasokan beras nasionalnya ya. Bagaimana ini rakyat gue makan kalau kedua negara ini perang ya. Jadi ini blunder ya, Bren. India Pakistan perang, Malaysia bingung kemana mau cari beras ya. Ke Indonesia, Pak Ji, beli sama Indonesia kalau boleh. Boleh nggak kalian? Gimana guys, kalau dia mau beli ke Indonesia, apakah Anda setuju guys? Coba komen di bawah nanti guys ya. Kalau misalkan Malaysia beli dengan kita seperti itu. Jadi ini pemerintah Malaysia memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan bisa berdampak langsung pada pasokan beras nasional. Wah. Pasalnya hampir 40% impor beras Malaysia berasal dari dua negara bertetangga yang kini ya tengah berseteru tersebut. Peringatan ini disampaikan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia, Muhammad Sabu alias Muhammad Sabu. biasa orang Indonesia Mat Sabu. Kalau nggak sih nggak Mamat Ireng seperti itu. Stabilitas politik dan ekonomi India Pakistan sangat penting bagi ketahanan Malaysia. Makanya kata Pak Muhammad Sabu ya, jika terjadi perang atau ketegangan yang mengganggu operasional pelabuhan dan infrastruktur pengiriman, maka impor beras kita bisa terganggu. Seperti itu tambahnya dari Pak Mat Sabu, Bren. Jadi langkah pemerintah Indonesia melakukan ketahanan pangan itu jangan ente nyinyirin. Kalau negara yang eksportir ya, ente itu mengalami perang ya kayak gitu, kayak Malaysia nasibnya. Mungkin ini Indonesia dampaknya jika yang jelas ini gandum ya, karena Indonesia ini importir gandum terbesar ya dari India, Bren. Buat apa mie? Buat mie instan yang ente makan buat sarapan itu memang nggak pakai gandum atau merek gitu ya. Itu kan dari India. Emang Indonesia menghasil gandum, ya kan? Tapi nggak masalah, kita nggak makan mie nggak masalah. Yang penting kita masih bisa makan beras. Tapi kalau benarkah begitu guys, mie yang dibikin dari gandum itu gandumnya itu beli dari India? Wah, benarkah begitu guys? Wah, baru tahu saya guys ya. Jadi nggak bisa makan beras, makan mie dong. Mie-nya terganggu, suplainya gandum dari India terganggu ya nggak makan. Nggak makan Pak Haji. Nggak makan mie. Itu. Dan India saat ini merupakan pemasok utama beras putih bagi Malaysia, sementara Pakistan menjadi sumber utama beras basmati namanya, Bren ya. Keduanya merupakan bahan pokok di banyak rumah tangga dari total 34 juta penduduk Malaysia. Meski pasokan beras nasional saat ini masih stabil, pemerintah Malaysia mulai menjalin kerjasama lebih erat dengan negara-negara pemasok alternatif di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja untuk mengantisipasi kemungkinan krisis pasokan ya yang dikirim dari Pakistan maupun dari India. Diketahui untuk konflik di Kashmir kembali memanas pada hari Rabu tanggal 7 kemarin setelah India meluncurkan serangan misil yang dibalas dengan tembakan artileri dari Pakistan.
Dan akibat serangan tersebut ya cukup mengalami banyak kerugian. Dan ini Malaysia terus terang menunggu ya apakah perangnya ini segera mereda atau ya mungkin masih berlanjut. Kalau berlanjut mustahil dong negara mereka mengekspor bahan pangan ya, buat kebutuhan dalam negeri aja udah suatu hal yang memusingkan, apalagi sampai buru-buru diekspor. Situasi geopolitik yang memburuk di Asia Selatan itu menjadi sorotan penting bagi Malaysia yang tengah berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Nah, usut punya usut, untuk krisis beras sendiri ini tengah melanda sejumlah negara-negara di Asia ya, di Afrika. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan regional dan mendorong negara-negara tersebut mencari solusi ya, termasuk menjalin kerjasama dengan Indonesia ya. Dan yang terbaru kemarin, Malaysia meminta agar Indonesia mau membantu memenuhi dan meningkatkan produksi beras di negeri jiran itu. Pasalnya Malaysia saat ini hanya mampu memproduksi ya, memenuhi sekitar hanya 40% sampai 50% dari kebutuhan nasional, dan selebihnya kebutuhan beras dipenuhi dari impor. Dan Malaysia ini negeri jiran mengalami krisis pasokan beras jika India dan Pakistan ini perangnya terus berlanjut ya. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya biaya produksi bagi para petani, kurangnya benih padi bersertifikat, dan cuaca yang tidak menentu. Akibatnya pasokan beras putih lokal menjadi langka. Hal ini membuat masyarakat Malaysia terpaksa membeli beras impor yang harganya lebih mahal, sementara para petani kesulitan mendapatkan keuntungannya. Dan situasi ini mendorong parlemen Malaysia untuk meminta pemerintahnya mempelajari strategi pertanian Indonesia yang berhasil mencapai swasembada beras. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makan Malaysia ya, Muhammad bin Sabu ya, kemarin menyambangi kantor Kementerian Pertanian Indonesia yang meminta untuk ya kalau bisa diekspor beras, kalau nggak bisa ya bekerja sama di sektor pertanian. Jadi ini bukan hanya Malaysia saja di Asia ini ya yang mengalami kesulitan beras ya, mulai dari Jepang juga Filipina ya. Kalau Jepang mungkin dari beras porang masih bisa ya, shirataki ya kan. Kalau orang Malaysia sama orang Indonesia ini kalau pakai beras shirataki nggak masuk ya, biasanya makannya kan beras seperti beras. Nah, usut punya usut, untuk budidaya padi di Asia Tenggara ini semakin menghadapi tekanan ekonomi, politik, dan iklim ya. Iklim ini juga berpengaruh karena iklim di kita itu sekarang nggak kayak dulu, nggak menentu gitu loh. Kekurangan beras global melampaui 8,5 juta ton pada tahun 2023 yang terbesar sejak tahun 2024, yang mendorong kenaikan harga dan membebani anggaran rumah tangga. Seperti itu. Dan konsekuensinya sangat mengerikan. Jadi beras ini menyumbang sekitar 50% asupan kalori dalam pola makan di Asia Tenggara. Dan produksi pertanian menyediakan lebih dari 10% ya ekonomi kawasan di seluruh Asia Tenggara. Dan meningkatnya harga beras ini ya bisa membuat adanya kekhawatiran akan krisis pangan yang mengancam akan memperparah kemiskinan, kelaparan, hingga kekurangan gizi, seperti itu. Jadi bukan hanya Jepang saja, termasuk Filipina ya, produsen beras terkemuka dan importir terbesar di dunia ya, sudah merasakan tekanan ya. Pada tanggal 3 Februari, Manila mengumumkan keadaan darurat pangan ya, sebagai respon terhadap meroketnya harga beras domestik ya. Sebagai respon Badan Pangan Nasional, Filipina melepaskan 300.000 ton beras untuk menstabilkan harga. Dan usut punya usut, di Asia Tenggara, beras bukan hanya sekedar makanan, beras merupakan pondasi kelangsungan hidup hampir 700 juta orang. Karena orang di Asia Tenggara itu makannya beras, bukan roti, bukan beras porang alias shirataki ya, nggak masuk ya perut orang Asia Tenggara itu. Ya pokoknya makan nasi, nggak bisa nggak makan selain nasi gitu ya. Jadi dampak perang ini bisa kemana-mana larinya, seperti itu. Nah, ini saat India Pakistan perang, Malaysia cemaskan pasokan harga beras nasional ya. Pasokan beras nasionalnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom. Oke guys, kita tahu sendiri ya. Kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu bisa dibilang belum makan gitu. Walaupun sudah nyemil ya roti, cemilan-cemilan apalah itu. Tapi kalau belum makan yang namanya nasi, beras itu belum dibilang makan guys. Wah. Dan kita lihat komentar para netizen nih guys ya, kita lihat nih. Tukang ngejek, tukang hina, tukang ngeklaim
dan lain-lain. Sekarang minta bantuan beras. Lagi ini ada apa lagi guys? Gak boleh min. Wah, negara yang udah menghina menteri pertanian kita haram terima pangan dari kita. Wah, ini netizen Indonesia. Waduh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Allah SWT, saya terlahir di Indonesia, sebuah negeri serpihan surga yang indah dan makmur. Mudah-mudahan Indonesia selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin amin. Tetap aman, penuh dengan rahmatnya, serta Allah SWT selalu meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mantap komentar yang sangat bagus. Ini adalah apa lagi guys nih? Kata Menteri Pertanian Indonesia sudah bisa ekspor beras. Walau bagaimanapun Malaysia adalah jiran kita. Kita terima ejekan dan hinaan sebagai warga Malaysia untuk membuat kita semakin semangat untuk melampaui Malaysia. Betul. Dan itulah gunanya ketahanan pangan yang dicanangkan Pak Prabowo. Kita bisa santai walau negara lain perang. Salut buat Pak Mentan dan Pak Prabowo. Nama Malidas sudah mendunia. Jangan khawatir kawan, serumpun nanti kami saudaramu akan segera ekspor dedak padamu. Tunggu ya, sabar biar otakmu makin cerdas. Serumpun apa nih dedak nih? Oh, dedak. Dedak itu kalau di Indonesia itu buat makanan ayam itu guys ya. Untungnya kita punya Menteri Pertanian yang solid. Gaskan Pak Amran, moga panjang umur, amin amin. Nah, begitulah guys sedikit reaksi dari kami, dan kita sudah lihat komentar para netizen Indonesia. Ada yang melarang, ada yang nggak boleh Indonesia jual beras ke Malaysia. Wah, oke. Cukup sekian guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.